berjumpa kembali dengan saya Maria Natalia. Hari ini materi kelas 7 bertemakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita mulai dari peta konsep yang ada. Perubahan zat atau materi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Di mana perubahan kimia salah satu cirinya adalah adanya terjadinya endapan, bisa juga terjadinya gas, terjadinya perubahan bentuk, dan terjadinya perubahan suhu. Kita mulai yang pertama, pengertian dari perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami suatu zat namun tidak menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat baru. Poinnya adalah perubahan tetapi tidak menyebabkan menjadi zat yang baru. Contohnya yang pertama dari perubahan fisika adalah perubahan wujud. Ada pembekuan, ada pelelehan, penguapan, pengembunan, penyubliman, dan pendeposisian. Kita lihat di sini meleleh yaitu pada es batu menjadi cair atau mencair, lalu menguap itu air mendidih, menyublim itu yaitu kamper ya dari padat ke gas, lalu membeku yaitu terjadi dari cair menjadi es atau beku jadinya, lalu mengembun, dan deposisi. Deposisi ini dari gas ke padat. Yang kedua perubahan fisika adalah perubahan karena pelarutan. Pelarutan melarutkan zat tertentu ke dalam air sampai terbentuk campuran homogen yang sifatnya sama. Contohnya adalah seperti masukkan gula pasir ke dalam air. Nah, ketika kita aduk tercampur rata, dia akan menjadi homogen sehingga tidak dapat dibedakan mana yang gula, mana yang dari teh tersebut karena semuanya menjadi homogen. Lalu yang ketiga yaitu perubahan bentuk. Contohnya pohon menjadi papan kayu atau papan kayu menjadi meja. Ya, ini termasuk perubahan fisika. Mengapa? Karena zatnya tidak terjadi perubahan pada zat yang baru, tetap materinya adalah kayu. Yang keempat yaitu perubahan fisika karena adanya aliran energi. Nah, ketika ada aliran energi itu berubah sesaat dan kemudian kembali lagi menjadi zat semula. Contohnya ketika kita mencoba bel listrik gitu ya, dia sesaat kemudian akan menjadi mati kembali keadaan semula. Ya. Lalu mixer ketika tidak dipakai bentuknya akan kembali semula. Heater atau pemanas dan lampu TL itu akan kembali ke semula saat tidak ada aliran energi. Nah, sekarang kita lihat di perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang dialami suatu zat dan menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Kalau tadi perubahan fisika adalah perubahan suatu zat tetapi tidak menyebabkan perubahan menjadi zat yang baru. Sedangkan pada perubahan kimia yaitu adanya perubahan sehingga menjadi zat yang baru. Ya. Contoh-contohnya dari perubahan kimia apa saja? Yang pertama contohnya adalah pada pembakaran. Pembakaran yang terjadi jika ada oksigen dan api maka menghasilkan abu, gas, dan panas. Contohnya pada saat pembakaran kayu. Kayu ketika dibakar pasti bentuknya tidak akan menjadi kayu tetapi menjadi arang atau menjadi abu. Nah, itu ada terjadinya namanya perubahan kimia. Kenapa zat yang barunya bukan kayu lagi tetapi adalah abu. Lalu yang kedua, pemasakan. Ketika misalnya kita memasak makanan, pasti ada perubahan. Dari yang kita memasak beras menjadi nasi, ada perubahan wujud atau zat yang baru. Yaitu dari yang asalnya beras menjadi nasi. Ya. Lalu yang ketiga perubahan karena fotosintesis, sudah jelas gitu ya, dihasilkannya makanan ya karena adanya H2O, CO2 atau karbon dioksida dibantu dengan sinar matahari, dihasilkanlah yang namanya zat makanan. Lalu yang keempat yaitu perkaratan. Biasanya ini reaksi antara logam, air, dan oksigen. Kalau kita lihat misalnya pagar-pagar di rumah-rumah
atau mobil yang ada di jalanan yang terus misalnya terkena air, oksigen, lama-kelamaan terjadi yang namanya karatan, gitu ya. Nah, karatan itu bagian dari perubahan kimia. Biasanya untuk menghindari karatan untuk apa ya? Dengan cara apa? Yang pertama adalah kebanyakan pagar-pagar dicat supaya menghindari karat. Lalu yang kedua, misalnya pada mobil, dia dilakukan pelapisan dengan minyak atau pelumas, gitu. Atau yang ketiga, melapisi dengan plastik. Plastiknya bukan plastik yang biasa, tapi plastik tertentu, biasanya untuk menutupi bagian dari pesawat, seperti itu. Yang kelima, pembusukan, karena organisme mengubah materi menjadi yang tidak diinginkan. Misalnya pembusukan buah. Sering kita lihat misalnya buah pisang cepat sekali matangnya. Nah, kalau dia terus-menerus dibiarkan akan mengalami yang namanya pembusukan. Atau buah apel atau buah yang lainnya, jika terus-menerus dibiarkan gitu ya dengan suhu udara yang tidak pas, pasti dia akan mengalami yang namanya pembusukan. Lalu berikutnya yang keenam adalah fermentasi. Ya, fermentasi karena organisme mengubah materi menjadi yang diinginkan. Kalau tadi kan pembusukan sebenarnya tidak kita inginkan. Tapi fermentasi kita inginkan, contohnya adalah tape dan tempe. Ya, itu pasti berubah. Ya, asalnya kedelai tetapi bisa diubah menjadi tempe. Ya, itu pasti padanya perubahan kimia. Lalu yang berikutnya adalah reaksi enzimatis. Ya, contohnya di dalam mulut kita ketika kita mengunyah ada enzim tialin ya yang mengubah karbohidrat gitu ya, yang mengubah karbohidrat supaya bisa dicerna menjadi gula yang lebih sederhana di dalam tubuh kita. Gitu. Lalu ada juga enzim yang mematangkan buah maksudnya di sini. Misalnya ada etilen, ada banyak lain sebagainya untuk mematangkan buah atau menghambat pertumbuhan dari buah tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah tahu bahwa sifat fisika dan kimia apa perbedaannya. Kalau tadi pengertiannya, sekarang perbedaannya apa? Sifat fisika tidak melibatkan perubahan apapun ke zat lain. Ya, kalau sifat kimia menyebabkan zat tersebut berubah. Ya. Ini ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika yang pertama tidak terbentuk zat yang sifatnya baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Perubahan fisika reversible, artinya apa? Bisa kembali ke semula. Ya, tetap semula. Sekalipun pohon dipotong, kayu dipotong, ya, mau dalam bentuk meja, mau dalam bentuk kursi, tetap bentuknya adalah kayu. Ya, zatnya adalah kayu. Kalau irreversible adalah dia tidak bisa kembali ke semula. Sama seperti kertas yang terbakar, dia tidak akan mungkin menjadi kertas kembali. Tetapi dia sudah tidak bisa kembali karena dia sudah menjadi abu. Ya, yang ketiga, perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan di perubahan kimia pasti terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Ini contoh perubahan fisikanya, bisa dilihat dengan baik. Begitu banyak dari perubahan fisika di kehidupan kita sehari-hari. Dari yang kita masak air sampai dia mendidih, ya, lalu kita menggabungkan gula dan air, lalu kertas yang dipotong-potong, atau misalnya kayu juga yang dipotong, ya, itu bagian dari contoh perubahan fisika. Baik, di sini ada es mencair, es krim, lalu margarin pun mencair, lilin meleleh, dan salju. Ini adalah bagian dari perubahan fisika juga. Begitu pula dengan rel kereta api yang memuai, lalu udara memuai pada ban, ya, atau logam besi yang dipanaskan pada suhu tinggi, tetap saja apabila sudah kembali ke semula, tetap dia logam besi. Ini adalah gambar dari perubahan kimia, contoh-contohnya besi yang berkarat, kayu yang terbakar, metabolisme di dalam tubuh kita,
Bagaimana ketika kita memasak telur, ya ada perubahan bentuk, ya, atau misalnya panggang roti, ya, atau buah-buahan yang membusuk dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya juga ada pengeroposan logam, merebus telur, dan pengendapan dari padatan yang terjadi akibat percampuran dua larutan. Ini fotosintesis, sudah jelas ya reaksi kimia. Ini pun, ini yang tadi tempe, ya, tape, tahu, tauco. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira ini ketika besinya berkarat berarti jawabannya apa? Apakah adanya pemanasan, adanya pembakaran, bereaksi dengan hidrogen, atau bereaksi dengan oksigen? Coba dijawab dengan baik. Tadi sudah dijelaskan kira-kira kenapa terjadinya karatan pada logam atau pada besi. Nah, kita mau lihat manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemi. Ya, ternyata perubahan fisika dan kimia ini punya peranan penting. Ya, salah satunya adalah dalam bidang industri obat-obatan atau farmasi, yaitu dalam proses ekstraksi zat-zat aktif yang terkandung di dalam bahan alam. Nah, zat-zat yang aktif dalam bahan alam itu dijadikan bahan baku obat yang bisa kita minum sehari-hari. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin mengalami pandemi gitu ya, mereka menggunakan obat-obatan untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya gitu. Nah, senyawa itu dari bahan alam itu dapat dari mana? Nah, biasanya dapat dari dedaunan, akar-akaran yang dikeluarkan melalui pelarut tertentu dalam alat khusus. Ya, contoh yang paling sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita menyeduh kopi dengan air panas. Ya, jadi ekstraksi kafeinnya pada kopi larut di dalam air panas. Begitu pula dengan ekstraksi pada daun atau akar-akar, bahan-bahan tertentu yang diekstraksi menjadi bahan baku obat yang bisa dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Bagaimana dengan perubahan kimia? Perubahan kimia juga sama. Dia punya manfaat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam industri plastik, ya, atau misalnya dalam pengubahan dari zat-zat organik yang bersumber dari gas alam dan minyak bumi yang diubah menjadi proses kimia menjadi plastik. Nah, contohnya itu polietilen, polipropilen, dan polivinyl klorida ataupun di dalam industri tahu. Nah, penguatan untuk pelajaran kita di perubahan fisika dan kimia, ya, perubahan fisika adalah perubahan materi yang sifatnya sementara atau materi yang telah berubah, tetapi wujudnya dapat kembali ke semula atau kita sebut reversible. Perubahan fisika umumnya disebabkan karena perubahan suhu. Contohnya perubahan fisika adalah meleleh, membeku, menguap, mengembun, menyublin, dan deposisi atau resublimasi. Lalu perubahan kimia atau yang disebut juga dengan reaksi kimia adalah perubahan materi yang tetap atau menghasilkan materi baru yang tidak dapat kembali ke wujud semula atau kita sebut dengan irreversible. Gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia adalah adanya perubahan suhu, adanya endapan, lalu timbulnya gas dan timbulnya bau. Ya, demikian materi kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak. Silahkan belajar lebih giat lagi dan tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati.